Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini nih? Udah pasti sehat-sehat aja kan? Sebelum kita masuk ke ibadah kita mau satu dulu yuk, supaya kita makin fokus lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu dulu dimulai. Satu udah selesai. Yuk kita masuk ibadah kita mau nyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Bapa yang baik, selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan. Terima kasih buat segala berkat anugerah-Mu Tuhan
Yesus yang Kau berikan kepada kehidupan kami Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang baik, kalau sebentar kami ingin mulai ibadah kami Tuhan, meskipun secara online ya Bapak, kiranya tulis memberkati, semoga ibadah ini Tuhan berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang melakukan ibadah ini supaya diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, kepintaran dalam setiap pekerjaannya, pelajaran ini segala kesalahan kami ya Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya, berdoa, memuji dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Kita mau lanjutin ibadah kita ya. Kita mau masuk untuk memuji dan mengenal Tuhan lagi, enggak? Kita mau masuk ke lagu selanjutnya, itu segala puji syukur. Yuk kita memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke ibadah, mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita puji Tuhan. Sekali lagi kita bersedia untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pribadi yang mengenal hatiku.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita masuk ke sharing, alangkah baiknya kita berdoa untuk menyiapkan hati setelah pikiran kita agar kita bisa semaksimal mungkin menerima apa yang akan disampaikan nanti. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia, atas segala penyertaan, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan ini Bapa, Engkau masih mengendaki kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau berkati apapun yang disampaikan, apapun yang kami dapat Bapa, biarlah itu semua adalah kehendak-Mu dan kembali lagi untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sedang baik-baik saja, sedang kondisi yang sehat-sehat saja, dan tidak ada hal-hal buruk yang menimpa dalam hidup teman-teman. Oke, paling tak terasa kita sudah 3-4 minggu melaksanakan perkuliahan secara online, secara daring ini. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang malas-malasan, yang saat ini sedang bosan atau saat ini sedang jenuh, aku cuma mau bilang kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berhikmat. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang saudara-saudara kita di luar sana yang belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online karena mungkin keterbatasan dari teknologi ataupun karena situasi saat ini yang tidak bisa melanjutkan studi mereka, tidak bisa melanjutkan perkuliahan ataupun sekolah mereka. Dan yang mau aku bilang ya, kembali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur serta berhikmat dan juga semangat. Meski situasi saat ini kita harus bisa mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kita. Oke, itu aja paling sebagai pengingat pada kesempatan ini dari aku. Jadi kita bisa sama-sama atau bareng-bareng mengingatkan dan menyemangati satu sama lain. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini aku dipercaya. Oh ya, sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Alex Tambers-Tamba. Aku dari Teknik Mesin Angkatan 2017. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini aku dipercaya menjadi pemateri ataupun pembicara yang mengangkat tema Be a Generous Person ataupun menjadi orang yang bermurah hati. Dan subtema terdapat di Lukas 10 ayat 25-37. Dan juga aku paling review sedikit perihal sharing minggu lalu, yang mana kita diminta untuk bersabar dan hidup di dalam kesabaran. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar lagi lebih dalam lagi untuk dapat mengenal maunya Tuhan supaya dapat hidup seturut dengan kehendak Dia. Oke, berarti kita tidak lepas dari kata belajar, dan belajar. Oke, dan aku ingin mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, kita harus tetap bersyukur serta kita harus lebih bersyukur lagi karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita tanpa ada hal yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan berarti menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, tanpa syarat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemurahan hatinya. Oke, berbicara tentang kemurahan hati, ini baik lagi tentang kemurahan hati, perihal tema kita. Berbicara tentang itu bukan semata-mata berbicara tentang memberi sebagai materi. Jadi bermurah hati itu bukan memberi secara materi aja, tapi ada bentuk lain ataupun aspek lain yang dimaksud dalam bermurah hati. Oke, sebelumnya paling kita buka KBBI terlebih dahulu. Apa sih maksudnya bermurah hati? Bermurah hati, kata dasarnya dari kata murah hati, adalah sebuah perilaku mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, baik hati. Dengan kata lain, kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan ini. Jadi murah hati bukan perihal materi aja, bukan perihal uang aja, tapi ada penyayang, ada pengasih, dan suka menolong. Oke, lalu di subtema di Lukas 10 ayat 25-37, mari kita buka bareng-bareng. Yang udah dapat katakan amin. Oke, paling aku bacakan ya karena kita melalui daring. Oke, Lukas 10 ayat 25-37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang
ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawablah itu, benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah samaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari sini kita bisa belajar perihal perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang mana kita bisa dibilang dia merasa kasihan serta menolong dan mengasihi orang yang hampir setengah mati itu. Nah, dari perumpamaan inilah maksud dari murah hati itu bagaimana. Dan juga ada karakter murah hati yang bisa kita artikan sebagai berikut. Abang ada nyatet udah 3 poin, ada 3 poin yang abang dapat. Yang pertama, pengampunan. Kita harus bisa mengampuni sesama yang menyakiti kita, meski sulit, tetapi kita harus tetap melakukannya, karena ingat, Tuhan saja sudah lebih dahulu mengampuni kita. Masa kita nggak bisa mengampuni orang sesama kita, sesama manusia? Tuhan kan udah mengajarkan untuk kita saling mengampuni. Dengan cara apa? Tuhan aja udah mengampuni kita terlebih dahulu. Masa kita nggak mau sih mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau bilang sulit, sangat-sangat sulit. Cuma kembali lagi, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita ataupun yang kita benci. Oke, yang kedua, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Tuhan sudah lebih dulu memberikan berkat-Nya kepada kita, maka dari itu kita juga harus memberikan berkat yang kita miliki kepada sesama. Karena kita hidup diberkati Tuhan untuk menjadi berkat terhadap sesama. Nah, berkat yang dimaksud ini kayak gimana sih, Bang? Berkat ini bukan juga materi. Banyak berkat yang bisa kita berikan. Yang pertama yang mau Abang bilang, semangat. Kita bisa memberkati orang dengan semangat. Bagaimana caranya? Kita bisa menyemangati orang yang sedang drop atau sedang kondisi saat ini, yang sedang kondisi pandemi saat ini. Kita bisa menyemangati dia agar ia bisa bangkit kembali, agar ia bisa semangat kembali. Lalu yang kedua, dengan ilmu. Kita bisa memberkati orang dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, baik yang teman-teman dapat secara akademik, yang teman-teman dapat secara pelajaran. Teman-teman bisa membagi ilmu itu ke orang lain. Lalu yang ketiga, dengan apa? Bakat yang teman-teman miliki, bakat yang teman-teman punya, ataupun talenta yang teman-teman punya saat ini. Teman-teman bisa menjadi berkat dengan cara membagikan ke orang lain, mengajari orang lain agar orang lain bisa seperti teman-teman, dan teman-teman sudah menjadi berkat. Lalu yang terakhir, keteladanan. Keteladanan teman-teman pun bisa dijadikan berkat bagi orang lain. Misalnya teman-teman orangnya yang rajin, teman-teman orangnya yang sopan, teman-teman orangnya yang dikagumi karena kerajinan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang itu bisa ikut rajin ataupun ikut seperti teman-teman, hal-hal positif yang teman-teman lakukan. Dan itulah bisa dibilang salah satu aspek yang bisa kita bilang jadi berkat. Lalu yang ketiga apa? Melayani Tuhan tanpa pamrih.
atau ikhlas. Terkadang kita melayani Tuhan tetap berharap mendapatkan balasan, mendapatkan feedback, ataupun mendapatkan hal-hal yang kita pingin. Contohnya seperti ya materi, ataupun kita ingin mendapatkan ketenaran, kita ingin mendapatkan pengakuan ataupun keberadaan. Nah, hal-hal beginilah yang bisa dibilang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena aspek dari kemurahan hati, karakter dari kemurahan hati, melayani Tuhan tuh dengan hati, melayani Tuhan tuh dengan sepenuh hati. Dan siapa yang akan memberkati kita ketika kita melayani Tuhan? Tuhan sendiri yang udah menaruh berkat kepada kita. Dan berkat itu gak bakal hilang, selalu ada. Kitanya aja yang mungkin gak tahu dan tidak merasakan. Mungkin teman-teman hidup di sini, kita hidup di sini sudah suatu berkat yang luar biasa. Kita masih bernapas di sini, suatu berkat yang luar biasa. Kita bisa mendengarkan sharing pada kesempatan ini, suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana dengan orang lain yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan, yang nggak bisa merasakan apa yang kita miliki atau keberuntungan yang kita miliki? Oke, dari 3 poin yang tadi Abang bilang, bisa dibilang itu adalah karakter murah hati di dalam hidup kita, di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan yang ketiga adalah melayani Tuhan tanpa pamrih. Dan juga kita balik lagi perihal perumpamaan sebelumnya yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 25-37. Di dalam Alkitab, tepatnya pada pembacaan Alkitab, kita membahas perihal perumpamaan orang Samaria. Dan perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, yang tidak dikenal, dan cinta kasih kepada orang yang kita benci sekalipun. Dan cerita ini bisa dibilang penting dan baik, dan bisa kita maknai bersama, sebab ini adalah salah satu asas atau dasar agama Kristen, yaitu cinta kasih sesama. Dan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan kemurahan hati adalah salah satu perwujudan kasih. Dan kekristenan identik dengan kasih. Orang Kristen yang tidak memiliki kasih, perlu kita pertanyakan kekristenannya. Dan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16b tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Yang bisa dibilang kasih ini memang benar-benar suatu hal yang penting yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Oke, karena kita telah menerima kemurahan hati, ini terakhir dari Abang, maka kita pun harus menjadi pemberi kemurahan pada orang lain. Mudah untuk menerima daripada memberi. Dan ada teguran dari firman Tuhan yang berkata dalam Kisah Para Rasul ayat 20 Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dari sini kita bisa sama-sama memaknai bareng-bareng, kita bisa sama-sama memaknai bersama dari sharing pada kesempatan ini. Kita bisa menjadi orang yang bermurah hati, kita bisa menjadi orang yang semakin mengasihi dan semakin menguatkan satu sama lain. Itu aja sharing pada kesempatan ini. Untuk kali ini baiknya kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia, atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah kami terima, itu adalah kehendak-Mu, dan kembali lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dan hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Terima kasih buat ambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Amin. Dan semoga firman sudah kita dengarkan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi rema buat setiap kita, sehingga setiap kita bisa memperlakukannya di setiap hari. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji-puji lagi buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan bagi Yesus kuserahkan.
tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Meskipun ibadah ini secara online, tetap ada persembahannya teman-teman. Teman-teman bisa kasih persembahannya secara online yang nantinya akan diberikan di sini, di layar ini ya, ada rekening BNI sama Dana. Teman-teman bisa transfer ke situ. Dan sembari kita memberikan persembahan terbaik buat Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan, bawa korban syukur. Bawa korban syukur kok. Dan sembah
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu ya Bapak. Hingga sampai saat ini Bapak, kami telah menyelesaikan ibadah online kami Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya sharing pada siang hari ini ya Tuhan, itu dapat menjadi rema, dapat bertumbuh dalam diri kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami Bapak, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati Bapak, Engkau lindungi Bapak, mulai dari provinsi, kota, desa, RT, RW, bahkan RT Bapak. Engkau berkati Bapak, Engkau lindungi bangsa kami Bapak, mulai dari hal-hal radikalisme, apapun itu ya Tuhan. Engkau berkati lebih dan lebih Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa Bapak bagi kota kami Bapak, kota Karawang kami Bapak. Kiranya Engkau berkati lebih dan lebih Bapak. Kau berkati ya Bapak kota Karawang dalam setiap segala hal ya Tuhan. Kau campur tangan dalam setiap segala hal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Bapak, pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya Bapak, menteri-menteri ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak, Kau berkati Bapak yang visi dan misi hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati lebih ya Bapak, supaya apapun yang mereka perbuat itu berhasil ya Tuhan, dan sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapak untuk pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak orang-orang ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak lebih dan lebih ya Tuhan. Kiranya pandemi ini Bapak, kami percaya sebentar lagi akan selesai ya Tuhan, sebentar lagi akan hilang Bapak. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa Bapak untuk para dokter, suster, perawat yang berjuang sebagai garda terdepan kami Bapak dalam menghadapi pandemi ini Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, Engkau jaga kesehatannya Tuhan, Kau pegang tangan kanannya Tuhan, Kau buat apapun itu berhasil Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan kami Bapak, Engkau berikan kesehatan yang lebih dan lebih, supaya kami tidak terkena penyakit ya Tuhan. Engkau hindarkan dari segala sakit penyakit apapun itu ya Tuhan. Kiranya tubuh kami dapat fresh Bapak, tubuh kami dapat kuat ya Tuhan dalam menghadapinya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapak. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami Bapak sebagai wali kami di Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, pekerjaannya, Engkau pegang tangan kanan Tuhan. Engkau buat apapun yang orang tua kami lakukan itu berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk anggota-anggota PMK ya Tuhan, apapun itu ya Bapak yang sedang dalam pergumulan, permasalahan apapun itu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak, Kau pegang hati Bapak, Kau peluk mereka Tuhan, Kau pegang, jangan sampai Engkau lepaskan ya Tuhan. Kau tegur Bapak, terima kasih Tuhan, apapun itu ya Bapak. Kami berdoa, masalah mereka, pergumulan mereka, apapun itu ya Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencampur tangan ya Tuhan, semuanya itu selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk perkuliahan kami Bapak, mulai dari yang semester 1 bahkan sampai semester 7 saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati perkuliahan kami Bapak, Kau lancarkan Bapak, berikan kepintaran ya Bapak, hikmat warifat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami ini dengan maksimal dan sesuai track-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Civitas Universitas Singapura Bangsa kami Bapak. Kiranya Engkau memberkati Bapak, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil rektor, bahkan kaprodi dan dosen-dosennya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, mulai dari pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak, Engkau berikan visi misi yang hanya daripada-Mu. Engkau berkati lebih dan lebih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk semuanya itu ya Bapak, hanya kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih. Sebelum kita menyelesaikan doa ini, kita berdoa menurut yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online PMK Unsika dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga dengan adanya ibadah online ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Amin.
Nah, sekarang aku mau punya pengumuman buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah agama Kristen akan dilaksanakan hari Sabtu ini jam 12 siang. Dan informasi lebih lanjutnya akan dihubungi lewat grup WhatsApp dan juga akun Instagram @pmk_unsika. Jangan lupa di follow ya. Setelah ibadah selesai ini, teman-teman juga diharapkan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom description YouTube ini. Nanti teman-teman jangan lupa dicek ya, karena waktu pengisian link absensinya cuma sampai jam 6 sore. Oh, berarti batas maksimalnya tuh sampai jam 6 sore ya? Iya, sampai jam 6 sore doang. Oh iya, jangan lupa juga ikut untuk Komsel Online PMK Unsika yang diadakan di hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 2 siang, Klau. Oh gitu. Nah, bagi kalian yang punya atau ingin menitipkan doa atau ingin konseling, bisa langsung menghubungi divisi PP. Oh gitu Nah, ya. iya, bagi yang mau curhat atau ada yang masalah tapi bingung mau utarain ke siapa, bisa banget langsung ke divisi PP. Divisi PP. Nah, cara menghubunginya itu bisa langsung via kontak yang tertera nanti di video ini. Dan Kling. juga iya, nanti klik gitu. Iya gitu ya. Enggak gitu. Nggak gitu. Nah, ada 2 cara tuh, itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga melalui Google Form. Nanti linknya bisa ada di deskripsi, bisa kalian cari di situ di YouTube. Oke, Gitu. tadi buat yang curhat gitu ya, yang Uh-uh. pengen curhat, yang pengen pergumulan ya, bingung Pergumulannya. sama siapa. Titip doa juga bisa. Oh bisa juga. Mm-mm. Bikin ke divisi PP PMK Unsika. Wah, Divisi PMK PP Unsika ya, keren bukan banget divisi deh. yang lain. Oke. Nah, teman-teman semua, selain itu juga kita harapin banget kita bisa bertemu lagi di ibadah online PMK Unsika minggu depan. Ayo ajak teman-temannya untuk ikut ibadah PMK online Unsika di minggu depan, dan juga biarlah tumbuh semangatnya terus-terus untuk melayani Tuhan di PMK Unsika ini. See you on next week. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.